Halo Sobat Semanten, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syabila Eka Yunia dari kelas 11 Bahasa. Di episode 3 kali ini, aku akan membacakan cerita-cerita menarik yang udah kalian kirim. Tapi kali ini aku nggak sendiri nih, ada Kang Fikri yang menemani. Kang Fikri, silakan perkenalkan diri. Halo Sobat Semanten, perkenalkan saya Fikri Ilham dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya mau baca cerita dari sobat semua sama Teh Syabila. Dimulai dari Teh Syabila, mangga Teh Syabila. Silahkan. Langsung ke cerita pertama aja nih, dari Ray. Wah, kalau bercerita soal grup chat sih, kadang bisa membuat kesal, dan kadang bisa bikin ketawa-ketiwi sendiri. Kalau di grup mata pelajaran, semua orang di kelas berlaku seolah normal-normal saja. Tapi kalau sudah beralih ke grup kelas yang nggak ada gurunya, wah, itu sih bisa dibilang kayak percampuran antara perang di planet Mars dan juga pertempuran di Valhalla. Benar-benar absurd. Pecah, dan entahlah suasananya tuh kayak di planet lain aja. Pernah suatu ketika ada ajang perdebatan mengenai sebuah mata pelajaran. Ini sih udah termasuk level debat capres-cawapres. Dan juga kalau gak salah waktu itu ada kayak semacam pergumulan panjang yang gak ada habisnya. Pas aku buka WA, notifnya tuh udah ratusan, dan pas dilihat ternyata isinya keluhan semua. Kebanyakan yang bikin ngakak itu interaksi antara murid cowoknya. Entah kenapa para murid cowok itu beda rasanya waktu masuk grup. Gak ada faedahnya sih, cuma lucu aja. Lewat gitu aja, cuma bisa bikin ketawa. Para cewek juga gak kalah aneh sih. Ya, gak ada yang gak aneh sih sebenarnya di kelas aku tuh. Semuanya unik-unik. Keabsurdan lainnya adalah banyak sekali insiden salah kirim ke grup. Entah kenapa insiden itu suka loh terjadi. Kayak, lihat dong nama grupnya, gak sesusah itu kan? Oh iya, sorry, aku juga gak pernah salkir. Aku juga pernah salkir. Oh, sudah dirit ternyata ya hari ini. Grup kelas memang gak kayak interaksi di dunia nyata. Gak seseru interaksi saat sekolah offline. Tapi ya seenggaknya bisa bikin ketawa-ketiwi di saat ngerjain tugas. Asal jangan ketawa-ketiwi di depan orang tua. Sumpah, saya deh, jangan. Iya, ya sih ya, kalau misalnya sambil megang HP di depan orang tua ketawa-ketawa, disangkanya ada pacar gitu ya. Iya, dia tuh kayak chattingan sama siapa gitu. Iya, malah digodain gitu ya sama orang tua kita. Iya, makanya. Oke, lanjut aja kan ke cerita selanjutnya. Ya, makasih Teh. Jadi dari cerita selanjutnya ada dari seorang perindu, wes namanya. Langsung dimulai aja ya. Hai, Fari pernah mengatakan, dulu kita pernah tertawa lepas, sebelum akhirnya saling melepas. Kalimat itu sedikit ngegambarin suasana saat ini sih. Walaupun kata melepas itu nggak terlalu akurat, kita masih bisa tertawa lepas, ya walaupun dengan jarak yang terbatas. Walaupun nggak ada di kelas, komunikasi di grup pun masih bisa membuat kita tertawa lepas. Baik itu sedang dalam pelajaran ataupun di luar pelajaran. Beberapa grup pelajaran yang gurunya asik sama dapat melancarkan suasana, memberikan kesan hangat di hati muridnya gitu. Sedangkan kalau grup pelajaran yang gurunya nggak terlalu asik, malah ngasih suasana yang dingin. Di dalam kehidupan sehari-hari, grup chat temen yang segeng dan sefrekuensi adalah tempat yang paling nyaman saat di kondisi pandemi seperti ini. Sedangkan grup pelajaran seringkali bikin hati ini jadi males. Buat ngelihat grupnya aja udah bosen gitu. Apalagi buat ngerjain tugasnya yang udah numpuk. Sebenarnya sebuah grup chat kelas aku bisa didefinisikan dalam satu kata, yaitu ya chaos. Walau kadang sedikit kacau, aku tetap suka sih. Karena suasana yang dibuat aku sama teman-teman cukup menyenangkan.
Baik itu bercanda sama guru, adu opini dengan guru ataupun teman, atau ya cuman ngobrol sama teman-teman lainnya. Aku adalah seorang perindu. Hati ini rindu dengan suasana kelas offline yang membuat suasana nyaman. Aku hanya berharap pandemi ini segera hilang, sehingga pada akhirnya kita semua bisa tertawa lepas, tanpa harus saling melepas. Keren, keren. Bahasanya bagus banget ya Kang. Puitis sekali. Emang sih grup kelas tuh yang chaos itu biasanya emang seru banget sih, kayak random aja gitu pembahasannya, tapi ya seru gitu. Seru, iya bener banget. Beda banget nih sama kelas aku Kang. Ramenya tuh kalau misalnya ada pelajaran aja. Paling ramenya kalau misalnya grup sama orang-orang yang sefrekuensi pasti rame terus sih setiap hari. Oh iya sih, iya benar banget sih itu. Benar banget sih. Ya udah, dilanjut aja ke cerita selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada cerita dari Haru. Aku sering chat sama temen sih. Jadi kan pas pandemi ini sering banget chat sama temen karena aku suka K-drama dan juga K-popers lah ya. K-pop gak cuayo. Oke, bahasa Hangul. Kadang sering chat pakai Hangul atau huruf Korea. Gak cuma kadang sih, tapi sering lah ya. Chatan pakai Hangul tuh seru banget, gengs, ngasah kemampuan bahasa Korea. Apalagi kalau nemu temen yang sefrekuensi suka Korea juga. Senengnya minta ampun. Awalnya juga aku nggak bisa bahasa Korea, tapi gara-gara pandemi, ya jadi aku iseng belajar bahasa Korea. Siapa tahu bisa. Taunya beneran bisa. Terus kalau chatan pakai Hangul tuh kadang suka sambil sharing-sharing ilmu putar Korea. Jadi enak aja chatnya. Kadang sekali chat bahas Korea tuh bisa 1-2 jam sekali chatan. Mantep kan ya? Wah, jinja deh Bakida. Kayaknya ini yang ngirim ceritanya tuh suka Korea banget ya Kang? Iya, ini Korea banget gitu. Kalau Kang sendiri nih ya, di pandemi gini, biasanya untuk mengisi waktu luang tuh ngapain sih Kang? Ya kalau aku sendiri masih, kalau nggak baca buku ya nonton drama. Emang kayak drama tuh menemani saat gabut banget sih, emang bener banget. Iya sih Kang. Aku juga nggak ada kegiatan yang berat-berat sih, paling nonton drama tadi, atau kadang juga aku kan suka nonton anime nih, kadang nonton anime juga. Terus kadang juga kalau lagi benar-benar gabut suka bikin cerita gitu, meskipun nggak dilanjut-lanjut. Cuma iseng-iseng sebentar. Jadi tempatnya hilang gitu. Iya, cuma sekedar pelepas kekosongan aja. Oke, lanjut aja kita kan ke cerita selanjutnya. Oke, dari selanjutnya, ini nggak ada namanya sih, anonim aja lah ya. Jadi, anonim ngirim cerita katanya gini. Selama pandemi ini, grup kelas yang tadinya sepi, jadi makin sepi banget, pakai banget. Grup kelas bakal bernyawa kalau ada tugas, ulangan, atau absen. Ada sih yang ngobrol, tapi nggak seramai dulu sebelum pandemi. Sedih deh. Biasanya ngobrol seru sama teman-teman sekelas. Sekarang malah jadi canggung satu sama lain. Bahkan kalau ada yang jawab pertanyaan kita aja udah alhamdulillah banget. Like literally, sesepi itu guys, parah sih. Hai teman-teman kelasku yang budiman, ayo ramein grup kelas. Sian banget. Naks jaksel gitu ya, literally. Literally ya, jaksel banget. Kalau di kelas Akang juga sama nggak sih kayak dari sobat anonim ini? Iya sih, kayak ramenya tuh kalau nanyain tugas gini, kayak misalnya ada yang belum, bagi-bagi tugasnya dong, langsung rame gitu. Biasanya. Kalau tugasnya belum langsung panik. Nah iya, benar banget. Kadang suka lupa waktu gitu ya kan, kalau misalnya mau ngumpulin tugas tuh. Iya, lewat deadline gitu. Kadang juga teman-teman tuh ada yang baik ngingetin, ada juga yang benar-benar nggak ada yang ngingetin sama sekali, jadi kitanya benar-benar jadi kayak lupa ya banget. Udahlah ya, bukan aku ini. Iya. Jadi selalu santai.
Jadi tuh dilanjut aja ke cerita selanjutnya. Eh, cerita selanjutnya aja ya. Cerita selanjutnya ada dari Wijedan. Jadi gini ceritanya, tidak terlalu panjang juga sih, cuma agak mengganggu kehidupan aja gitu. Aduh, berat banget nih mengganggu kehidupan. Tidak begitu mengganggu sih, cuma ya mengganggu aja. Jadi yang biasanya tuh kalau kita saat tidak pandemi itu bangun tidur, langsung mandi, berangkat ke sekolah. Kalau ini tuh nggak kayak kalau telat bangun langsung pas buka WhatsApp, grup WhatsApp di paling atas tuh ada KWU, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Menumpuk tuh paling atas udah kayak tagihan rent nanti gitu. Absen tanggal sekian sampai jam sekian, kan jadinya kayak tertekan aja gitu. Apalagi kalau udah lihat UKBM tiba-tiba numpuk di grup kayak udah dikejar debt collector. Creepy. Terus abis itu isinya paling tiap pagi tugas mengalihkan ayat Al-Baqarah ayat sekian. Nah itu sih masih kayak biasa aja sih. Tapi kalau tiba-tiba di grup WhatsApp, di grup bahasa Indonesia misalkan, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, gurunya ngirimin foto absen sama tugas yang belum keisi. Wah, udah mengerikan. Pokoknya kalau udah ngirim itu, mending tidak usah dilihat. Sudah sakit hati, lihat nilai kosong. Apalagi kalau udah disebut temannya misalkan, Wijdan, mana tugas kamu hari ini? Aduh, sakit sekali ya pribadi. Mungkin sekiannya cerita horor thriller. Mungkin fotonya aku lampirin. Nah, ini ada fotonya, Kang. Nanti mungkin diliatin ya di video. Iya, Siapa tahu nanti penasaran. Dah, kayaknya udah dulu ya Kang untuk episode 3 kali ini, sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mengirimkan cerita. Yang ceritanya belum dibacakan, mohon maaf ya. Mungkin lain kali pasti kita bacakan. Oke, sekian dari aku Syabila kayaknya, dan juga rekan saya Fikri Ilham. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.